kabarnya dia juga senang mendengarkan lagu-lagunya, yang kayak lagunya apa aja sih, Aku Rapopo gitu-gitu ya, Belah Duren dan sebagainya. Ya mudah-mudahan Jupe semangatnya itu membantu Jupe cepat pulih. Amin. Oke, nah sekarang buat yang sudah menanti bintang tamu kita udah gak sabar kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Siapa emang tamunya? Masa sih? Coba kita lihat, bener gak sih ada Syifa Haju di sini? Ini dia untuk Anda. Syifa Safira Haju lahir di Jakarta 13 Juli tahun 2000, mengawali karir sebagai seorang model. Gadis berusia 16 tahun ini mencuri perhatian ketika bermain dalam sinetron Mermaid in Love bersama Angga Yunanda, Amanda Manopo, dan Arnold Leonard. Syifa sempat dikabarkan dekat dengan Arnold, namun dibantahnya. Kini Syifa dikabarkan menjalin kedekatan dengan Angga Yunanda hingga menuai komentar netizen yang membandingkannya dengan Amanda Manopo. Saat live di Instagram, ia pernah disapa oleh Justin Bieber sehingga menghebohkan netizen. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Juga kemarin ada di Insert Fashion Awards ya. Nah sekarang kita kan pernah dulu tuh datengin ke Angga Yunanda atas permintaan kalian semua. Abis itu Angga Yunanda lagi nggak sama Syifa Haju. Kita datengin Syifa Hajunya ya di tempat yang jauh. Ya Allah, perjalanan dari lokasi A ke tempatnya Syifa Haju itu ya 2,5 jam ya. Macet. Oke, ini ada statementnya Angga Yunanda yang mau kita tunjukin ke Syifa Haju. Seperti apa sih bunyinya, coba kita lihat berikut. Angga Yunanda puji Syifa Haju pacarnya sebagai cewek yang beda katanya gitu. Jadi bedanya dia sama kamu selain dia tuh lebih banyak ngomong, kamu lebih pendiam apa? Apalagi? Dia, aku juga bingung. Dia kayak orangnya tuh jarang banget tidur. Aku suka caramu menjaga diriku. Gitu kayak aku jam 11 aja udah ngantuk, dia masih baterai cadangannya banyak ya. Iya, dia kayak banyak banget baterai cadangannya. Di lokasi pun kayak gitu. Jadi kayak orangnya susah tidur tapi tetap fresh gitu. Kayak kalong berarti ya dia. Coba kita tanya dong, bener kamu jarang tidur? Sebenarnya kalau udah di lokasi, kalau udah ketemu sama temen-temen tuh bawaannya jadi emang suka susah tidur. Oh, susah tidur gitu. emang. Cuman kalau misalkan aku cuman kayak sendirian di mobil juga pasti tidur-tidur juga sebenarnya. Oh gitu. Cuman dalam arti mungkin dia mikirnya kayak kan kalau kita di base camp kan rame-rame, sedangkan yang lain kayak udah pada tidur. Udah pada lemas ya, udah pada lemas. Sedangkan masih yang terang benderang gitu ya. Iya, tahu kan orangnya suka cerita, jadi kayak kalau udah ngomong tuh nggak bisa berhenti. Ini suara habis karena kebanyakan cerita kayaknya ya. Iya juga sebenarnya. Oke, ada lagi nih, apa sih komentar Angga Yunanda? Kalau Angga Yunanda berarti dia pendiam ya. Kamu suka capek nggak sih kalau ngajak dia ngobrol? Capek banget sebenarnya ngajakin ngomong Angga. Kenapa? Karena dia? Karena misalkan aku udah ngomong iya enggak, jadi tadi tuh aku gini. Terus dia kayak, kamu dengerin nggak sih? Iya, aku dengerin. Tapi kayak orang nggak denger. Kadang-kadang kamu harus tes lagi, coba ceritakan ulang apa yang aku ceritakan tadi gitu ya. Oke, ada lagi statement Angga Yunanda. Coba kita mau cross check ke Syifa Haju yang berikut ini. Apa kata Angga Yunanda? Oh, beneran kamu nembaknya di depan orang tuanya Syifa? Iya. Oh iya? Kok berani, hebat loh. Ini mau ngomongnya gimana ngomongnya gitu? Iya, kayak gitulah. Kebetulan kan juga lagi rame kan itu di lokasi syuting, terus lagi rame-ramean gitu, terus ngomong aja gimana ibu aku pengen. Kamu ngomongnya sama ibunya? Sebenarnya ngomong sama Syifa dulu, tapi dia bilang aku sih terserah ibu, coba tanya ibu kayak gimana. Gitu ya, namanya jadi cowok ya. Jadi cowok zaman sekarang tuh gitu, bukan cuma anaknya aja yang ditembak, ibunya juga ditembak. Itu memang sengaja ya kamu begitu supaya dia ngomong sama mama kamu, atau kamu takut ngomong sama mama kamu kayak Angga yang suruh ngomong? Enggak juga sih, sebenarnya sih karena aku kan deket banget sama mama aku. Terus kalau misalkan aku punya pacar, enggak sih, kalau misalkan aku deket sama cowok, pasti mamaku tuh tahu gitu. Maksudnya kayak kamu lagi deket ya, dan mamaku juga tahu kalau misalkan aku deket sama Angga. Jadi kayak aku nggak mau bilang jawaban iya sebelum mamaku tahu kalau misalkan Angga itu nembak aku. Jadi aku bilang aku nggak mau jawab sebelum kamu bilang dulu sama mamaku. Oh gitu. Jadi memang kamu apa ya, Angga harus ngomong juga. Iya. Itu sebagai bukti apa sih kalau Angga nanya ke mama? Bukti apa? Iya, bukti maksudnya gimana ya? Kayak gimana sih, soalnya kan mamaku kan protektif banget orangnya, jadi seenggaknya mamaku bisa mempercayakan aku, kayak kalau aku jalan sama Angga, seenggaknya mamaku bisa percaya kalau emang Angga ya orangnya emang baik apa gimana gitu.
Nah, kan dia bilang katanya jadinya bulan Mei ya, bulan Mei tahun lalu. Berarti bulan depan udah mau setahun dong ya. Nah, padahal tahun lalu itu kan gosip-gosipnya Angga masih sama yang lain ya. Apa perasaan Syifa Haji waktu itu? Kita akan bahas salah satu, jangan kemana-mana tadi. Ada perempuan hijau-hijau juga di pojokan ya. Sudah menanti untuk ditanya-tanya. Ada Kartika Putri di Ruby No Secret. Pasangan ini kompak atau enggak sih antara Syifa Haji sama Angga Yunanda? Karena kita pernah tanya fitnah fakta, jawabannya beda, ada yang beda. Coba yang mana yang benar nih? Ada yang beda kayaknya. Coba kita lihat seperti apa sih fitnah fakta mereka berikut ini. Fitnah atau fakta? Sekarang jawab ya. Bahwa di dalam hubungan kamu sama Syifa itu yang paling cemburuan itu adalah Angga Yunanda. Fitnah. Angga ngaku dia cemburuan ya? Iya, emang dia nggak cemburuan? Cemburuan, cuman aku tuh kenapa aku bilang fitnah karena ya mikirnya dia juga cemburuannya juga nggak parah gitu, karena aku juga cemburunya sama kayak dia. Alhamdulillah kita nggak ada yang sama-sama posesif gitu sih. Enggak, aja sebenarnya sama-sama iya, cemburu. jadi cemburu-cemburu biasa Tapi lah. si Angga ngaku ya, lucu ya gitu ya. Nah ini, benarkah adegan ini sebetulnya sempat membuat Angga Yunanda cemburu? Adegan yang mana? Yang berikut ini. Apa itu? Max. Syifa. Kenapa adegannya sama Maxim ya kan? Kompor banget ya. Ini gimana Angga Yunanda komentarnya apa? Lihat adegan bener dia agak gitu. Aku sih nggak merhatiin mukanya dia sih, soalnya kan aku emang lagi fokus GR kan, jadi nggak merhatiin, cuman diceng-cengin sama Casey sama Randy. Cuman aku sih mikirnya dia juga bilang udah biasa, soalnya waktu kita satu sinetron kan juga setiap hari harus ngeliat kayak gitu, peluk-pelukan, pegang-pegangan. Oh kayaknya karanya karena diceng-cengin sama Casey sama Randy tuh kayaknya ya. Iya mungkin, jadi dia jadi ya nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Tapi dibahas nggak abis itu pulangnya? Enggak sih, nggak pernah dibahas kok kayak gitu. Kamu nggak nanya, kamu cemburu nggak sih gitu? Enggak pernah, karena Angga itu orangnya cemburu sama orang-orang tertentu aja maksudnya. Orang-orang tertentu saja. Oke, sebutkan inisialnya. Enggak, pokoknya maksudnya gimana ya? Orang-orang tertentu apa? Aktor juga lawan main? Iya, gimana sih? Pokoknya orang yang menurut dia pantas untuk dicemburuin sama dia. Maksudnya kayak kalau aku sama Kak Maxim kan, dia tahu emang aku sama Kak Maxim udah kenal lama. Terus kita juga ya udah emang temenan dari dulu kan gitu. Jadi ya dia biasa. Jadi aja orang yang gitu. dicemburuin Angga tuh yang kayak apa misalnya? Orang baru gitu? Dia belum kenal? Misalkan kayak orang baru yang dia belum kenal bisa gitu. Atau orang yang menurut dia terlalu deket sama aku dan orang itu sering modusin aku gitu. Jadi dia cemburu. Ada tuh, sekarang ada orang yang kayak gitu? Ada. Oh, siapa itu? Oke. Kalau kamu cemburu sama Angga tuh kalau untuk cewek-cewek yang? Apa ya? Bingung sih aku juga, soalnya Angga tuh orangnya apa maksudnya, aku percayalah sama dia soalnya dia tuh anaknya pendiam banget. Diajakin ngobrol sama cewek aja tuh ya Pak seadanya gitu kalau baru kenal gitu. Coba-coba kita telepon Angga dong. Telepon Angga dong, kamu telepon nggak? Bawa. Telepon dong, telepon. Coba ya. Coba ya. Dia lagi Coba apa? Dia ya. syuting ya. Dia syuting sama Casey kan? Iya sama Casey. Cuman kalau diangkat ya, soalnya cetaknya juga dari tadi kadang banget. Lagi ngapain tuh dia berarti? Lagi syuting. Positive thinking ya kalau lagi jauh-jauhan Kita gitu ya. positive thinking Oh, pikirannya aja. negatif, belum puyeng itu nanti ya. Lama-lama berantem sendiri nggak jelas. Oke. Aduh, aku bingung nomornya dia yang mana. Oh, nomornya yang mana? Emang nomornya banyak ya? Soalnya handphonenya baru hilang Angga, jadi aku bingung nomornya yang mana. Pokoknya baru hilang. Ada isi foto-foto apa itu di dalamnya? Kok bisa hilang toh? Ini yang oh ini. Oh, lagunya Pakai dia. RBT sendiri. Nggak tahu diangkat apa enggak. Soalnya syuting enggak ada. Kita dengerin lagunya nggak itu? Oh, joget-joget.
Kayaknya nggak diangkat deh, dia lagi sibuk. Angganya lagi syuting, nggak bisa dia. Angganya lagi syuting. Ya udah kalau gitu gimana kalau kita apa? Oh kita lihat, kita datangin perempuan yang tadi hijau-hijau di pojokan itu ya. Karena sahabat ngobrol bareng di sini, nanti kita telepon Angga lagi. Seperti apa profilnya Kartika Putri? Apa sih mau kita bahas sama Kartika Putri? Kita lihat dulu yang berikut ini. Kartika Putri lahir di Palembang 20 Januari 1991, mengawali karir sebagai presenter olahraga di tahun 2011. Namanya mulai dikenal lewat acara Kakek-Kakek Narsis yang tayang di Trans TV. Pernah menjalin kasih dengan Ricky Perdana selama 3 tahun, di tahun 2015 Kartika sempat dikabarkan dekat dengan Eric Iskandar, kakak Jessica Iskandar, namun kemudian kandas. Di akhir tahun 2015, Kartika sempat dikabarkan dekat dengan pria berkebangsaan Kanada bersama Matthew, namun lagi-lagi gagal. Di tahun 2016, Kartika mengaku sudah memiliki seorang kekasih yang tak ia publikasikan ke media. Saat dirinya berulang tahun tanggal 20 Januari kemarin, ia sempat memposting foto sedang memegang bunga di akun Instagramnya. Benarkah jika Kartika sedang dalam persiapan akan dilamar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, Karput ya. Karput, kalau sama Karput kan ditanya, aku mau ditanya apa sih? Enggak, aku soalnya tadi datang, terus aku nungguin kok nggak ada yang nge-briefing aku ya kan. Kreatifnya kenal sih, tapi kan di briefing nggak apa-apa. Kita cuma mau nanyain kok, kita nanya bisik-bisik tetangganya siapa ya? Coba kita lihat yang berikut ini. Yang pertama, Kartika Putri, Nagita Slavina tak ambil pusing kata orang. Oh, ya urusan orang. Oh, kamu tahu? Kan beberapa intens ketemu terus karena ada satu urusan bersama gitu. Terus Urusan apa sih? Adalah ketemu terus, ada bisnis juga, ada hal lainnya juga. Terus tiba-tiba emang nggak melihat apa ya, kayak justru yang luaran aja yang ribet sendiri, heboh sendiri. Kamu melihat, emang yang kamu obrolin apa waktu itu? Nggak pernah ngebahas kayak orang-orang yang gitu ya. Maksudnya nggak pernah yang kayak orang-orang yang oh gini. Dia tuh enggak, dia justru Cuek lebih aja. suka bercerita hal yang bermanfaat, sharing soal kayak perempuan aja apa, soal anak, soal kecantikan gitu. Lebih kayak dia perempuan yang sangat baik untuk menjaga apa ya, rumah tangganya. Jadi yang sepenglihatan kamu, kalau menurut Iya. kamu Gigi tuh orangnya nggak ambil pusing dengan Bukan ngambil pusing ya, dia perempuan yang berpendidikan, yang tahu apa yang harus dia ceritakan ke orang lain, oke. apa yang harus dia selesaikan bersama kepentingan pribadinya gitu. Jadi buat aku pribadi, memang seharusnya semua perempuan begitu. emang kamu ditanya apa sih sampai jawabannya begitu? Kemarin gara-gara apa? Adalah yang pertanyaannya. Apa pertanyaannya apa jawabannya begitu? Enggak, jadi kemarin itu kan sempat ada launching bareng, salah satu pekerjaan kita bareng, project bareng juga. Terus tiba-tiba teman-teman wartawan ada yang nanyain hal-hal yang luar sana gitu, ya kan? Terus aku bilang, lu kenapa aku harus tanggepin gitu, yang berkaitan aja langsung santai-santai aja, ngapain aku yang harus ambil pusing gitu. Tapi itu kamu ngomong emang begitu? Kamu ngomong begitu emang? Betul, Oh, emang emang kamu betul. ngomong begitu. Ini apalagi aduh kecil banget, ya Allah. Aku nggak bisa baca. Itu Bagus tulisannya apa deh. sih? Oke, Hah? next, pertanyaan Oh, iya, yang iya, iya. Kamu kemarin diundang ke nikahannya Caca Tengker nggak sih? Aku enggak Oh, enggak. enggak sih, enggak ada deket. undangan yang nyampe sih ya. Emang nggak deket sama Caca Tengker emang? Nggak dekat, Nggak kenal waktu itu pernah ke Korea bareng aja sama Mama Rita sih kenal, tapi nggak kenal deket. Kayaknya itu kan juga acara-acara deket. Kenapa sih yang nggak diundang kan nggak cuma aku? Aku juga nggak diundang. Iya iyalah, Tara Budiman. diundang. Kamu apa datang nggak? Waktu itu ada kerjaan yang nggak Sombong. tuh, ya kan? sibuk. Nggak bisa lah, kan ada tanggung jawab juga gitu kan. Terus kebetulan kan di luar kota, tadinya mau bagi waktu, cuman emang nggak bisa gitu. Kartika Putri anggap wajar Gigi tak mau mati demi Raffi Ahmad. Oke, ini yang lain hitam putih, kamu sendiri yang berwarna. Apa ini kamu ditanya apa? Kenapa kamu jawab seperti itu? Iya, ditanya gini ya, ada waktu itu kan ada tayangan Mbak Gigi. Kalau seandainya jawabannya Mbak Gigi bahwa rela mati untuk Rafathar. rela mati iya. untuk Rafathar, nggak rela, belum tentu. Belum Gimana tentu, sih kalimatnya gitu lah ya kan di Belum acara tentu yang jawabnya. itu kan. Ditanyain ke aku, gimana nih Mbak denger ya gitu. Mungkin mereka berharapnya komentar aku, ih kok gitu. Enggak lah, buat aku pribadi, kita tuh hidup jadi perempuan tuh nggak usah drama, rasional aja. Sebagai perempuan, aku pun kalau ditanyain ya, rela Kamu rela mati untuk calonmu ini enggak? iya gitu, nggak usah munafik ya. Kalau emang itu mau berkorban ya lakuin, nggak usah kayak gitu-gitu. Tuh aku bukan perempuan drama. Tapi kalau saya untuk anak itu kan sosok malaikat kecil yang nggak bisa berdiri di kaki sendiri. Lah Raffi orang bisa kabur kok kalau ada apa-apa, ya nggak? Ada gempa kabur, ada apa-apa kejadian apa Dia kan bisa ngurus dirinya sendiri gitu ya? sendiri. Tapi kan kalau anak nggak bisa. Betul sekali. Gitu, anak kan masih di bawah ketek. Saya tanya Mbak Feni, Mbak Feni rela mati buat suami atau enggak?
dalam rangka apa dulu? Ya pertanyaan yang sama nih, orang pintar banget jawabnya. Ya lo nggak ada ucak tidak aku relamatin. Nggak aneh ya? Seandainya kayak pertanyaan yang sama gitu, ditanya rela mati buat anak, nggak pasti semua ibu bilang iya, orang melahirkan kan nyawa kan yang mereka Iya betul. korbankan. Iya. Gitu kan. Jadi wajar aja, itu tidak perlu hal yang perlu dibesar-besarkan. Iya lah, Iya. bukan hal yang kayak gimana. Jadi kamu kalau misalnya punya pasangan gitu ya, Iya. biasa aja ya, nggak sampai yang kan ada tuh yang misalnya aku cinta banget. Kalau si Fahaju, coba si Fahaju kalau mau pacar, kamu kan ada tuh yang lain sehidup. dia kelahiran 2000 ya. kan beda-beda. Ada kan yang sama maksudnya pasangannya aku mau sehidup dan semati Iya, gitu iya, kan. sehidup Kamu termasuk yang gitu sehidup semati atau ya terserah aja ya. Enggak, sebenarnya kalau yang kayak gitu tuh nggak perlu diungkapkan kata-kata ya. Kayak orang tua aku aja ya, aku lihat mama aku nggak pernah ngomong kayak Mas aku rela mati untuk Mas, enggak. Tapi ketika papa aku sakit aja, dia orang pertama yang kayak badannya yang ngedrop gitu. Padahal yang sakit papa aku. Udah buat aku itu bukti cinta. Bukti cinta. Kalau kamu bukti cinta kamu apa? Kamu lebih senang membuktikan cinta dengan cara apa? Dengan cara perlakuan, dengan cara perbuatan aku. Misalnya kamu disakitin sama pacar kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ikhlas aja. Ikhlas aja. Ikhlas. Nah, misalnya kamu punya suami, Ah. suami kamu selingkuh, Ah. kamu tetap setia atau ikhlas aja atau aku sudah lah? Ayo. Buat aku mungkin kan sebagai perempuan kalau udah berumah tangga ya nggak segampang pacaran. Mungkin pertama bertanya. Bertanya. Benar atau tidak? Bener mau bertanya. Bertanya lah. Kalau bener. jawabannya nyakitin gimana? Sekarang gini, hidup itu realita aja. Kalau seandainya kita percaya orang luar, nggak percaya pasangan sendiri, kenapa menikah? Oh iya betul. Ya kan? Aku tanya dulu. Abis itu kalau ternyata benar? Yang beneran gak nih gitu. Terus kalau seandainya bener, jitak dulu sekali. Sekali Iya. sing. Iya sih, voucher kalau nggak tuh? kalau emang bener ya kan pasti ada alasan ya kan. Alasannya kenapa, introspeksi diri. Kalau saya mau berubah, mau nggak berubah. Kalau saya emang nggak mau, ya udah berarti nggak cocok untuk bersama, ngapain dipaksain gitu. Oh gitu? Iya, namanya laki-laki kan istilah kasarannya apa ya? Gitu? Iya. Iya, kamu bersedia untuk memaafkan kalau memang ada jalannya? Kalau aku pribadi Kamu. sekarang tuh usia dulu sejamannya dia Iya. enggak. Kalau zamannya dia dulu kalau denger kalau selingkuh mah udah aja tinggalin di umuran dia. Umuran sekarang tuh lebih dewasa, lebih kayak introspeksi diri, kita punya kekurangan enggak. Terus yang kedua mencari solusi, karena menikah buat aku tuh kenapa aku sampai saat ini masih belum menikah, karena pengennya nikah sekali seumur hidup. Ada ketakutan itu nggak? Ada. Gede banget makanya aku komitnya sekarang ini kalau cari pasangan selalu yang pertama aku bilang adalah kalau mau menikah tidak ada perselingkuhan dan tidak ada poligami. Kalau kamu ternyata diam-diam kamu dipoligami? Maksudnya diam-diam gimana? Ya diam-diam, ya nggak bilang-bilang. Nggak bilang. Tanya, suruh pilih, mau pilih yang mana. Kalau dia nggak mau pilih ya cabut. Kalau dia nggak mau pilih, kamu yang cabut. Iyalah, karena kan perempuan itu kan hatinya sensitif ya gitu. Apalagi kalau kita menikah kan berarti kita cinta sama suami. Ya, betul. Terus diduain. Mbak Feni kalau diduain gimana? Ya, sana sampai 10 kalau kuat. Parno. Kalau kamu Ziva, kalau pacar kamu tiba-tiba selingkuh, apa yang akan kamu lakukan? Seandainya. Aduh, aku 16 tahun pasti jawabannya cari aja yang lain. Kita ngasih Ziva gimana? Kamu apain? Ya cari aja yang lain. Apa dulu yang akan kamu lakukan? Aku nggak tahu. Tuh kan. Soalnya kalau ngebayangin mukanya Angga gimana? Gimana? Kayak nggak mungkin gitu ya? Iya, bukannya mau takabur sih. Justru yang nggak mungkin. Enggak maksudnya. Iya bisa lihat. Tapi kalau misalnya ada cewek agresif banget deketin Angga. Siram. Kan kayak kucing garong, kalau ada kucing garong aja ke rumah disiram kan ya. Iya. Kalau ada cewek gatel siram. Oh, jadi kamu kalaupun nanti misalnya kamu punya suami, ada cewek deketin suami kamu, Iya, namanya laki-laki kan digoda kan biasanya kan. Kalau depends perempuan ya, meskipun lakinya ngedeketin perempuan yang nggak mau gitu. jadi kalau kamu modelnya kamu Siram. Baik. Ini ada postingan Instagram Kartika Putri nih, kita mau tanya juga, bunyinya adalah thank you so much my bro. Ini ada dia ulang tahun dikasih ya. Disebutin tuh dari mana, dari Gilang Dirga. Next, yang berikutnya ada lagi terima kasih kepada siapa. Tapi terakhir ada di kiriman bunga, seuntai bunga, no caption katanya. Bunga dari siapa? Dia beli sendiri atau dari seseorang? Oh, Ya. sakit kali ya beli sendiri. Jadi kita tanya siapa, kalau emang bukan beli sendiri siapa yang beliin? Berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rupi.